Ya, selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman sekalian. Terima kasih, perkenalkan saya Mas Linus Diki Wisnu Pradana dengan NIM mahasiswa 175214018, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Tranata Dharma. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya ambil yang berjudul Development of Corn Oil Ester and Water Mixture Packaging Material for Food Refrigerant Application. Jurnal ini dikarang oleh Bapak Inyuman Suamir, Imade Rasta, dan Sudirman serta Konstantinos. Nah, pada jurnal ini akan berfokus pada pengembangan minyak jagung ester dan campuran air sebagai perubahan fase padat ke cair material PCM baru untuk aplikasi pendinginan makanan dengan suhu antara minus 20 derajat Celcius dan minus 10 derajat Celcius. Ya, seperti pada judul jurnal, tentunya penelitian ini akan banyak membahas mengenai material air dan minyak jagung. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan dari penelitian ini apa. Ya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengembangan ester minyak jagung dan campuran air sebagai material baru perubahan fase padat ke cair untuk aplikasi pendinginan makanan. Yang selanjutnya, packaging material atau yang bisa disingkat dengan PCM. Packaging material atau PCM merupakan salah satu teknologi thermal energy storage atau bisa disingkat dengan TES yang dapat meningkatkan kualitas energi, kinerja, dan keandalan sistem energi. Teknologi tersebut juga berpotensi untuk memberikan penghematan energi, yang mana pada gilirannya dapat mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan penggunaan energi. Material perubahan fase atau PCM itu menyimpan panas menggunakan panas laten, biasanya dari padat ke cair. Salah satu keunggulan PCM yaitu PCM memiliki kepadatan penyimpanan energi yang tinggi dengan variasi suhu yang kecil selama proses perubahan fase. Mereka telah digunakan untuk meningkatkan kapasitas thermal energy storage dari sistem yang berbeda. PCM dengan panas fusi laten yang besar juga semakin banyak digunakan untuk manajemen thermal AC bangunan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pendinginan. Dalam 15 tahun terakhir ini PCM memiliki tahapan yang digunakan untuk penyimpanan makanan dan sistem transportasi. Nah, pada jurnal ini akan dikembangkan sebagai pendinginan makanan. Selanjutnya ini PCM ini digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Nah, pada slide kali ini sudah ada dua contoh material PCM. Yang organik itu saya contohkan parafin, dan anorganik itu saya contohkan larutan garam. Kenapa saya mencontohkan parafin? Karena parafin merupakan PCM organik yang paling umum digunakan.
Parafin ini telah banyak digunakan sebagai penyimpan energi karena rentang perubahan suhu fase yang luas, pendinginan super yang dapat diabaikan, tidak ada perilaku korosif, dan stabilitas kimianya baik. Namun tentunya dari itu semua, parafin juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama itu biayanya yang lebih tinggi, perubahan volume yang tinggi, panas laten yang lebih rendah, dan konduktivitas termal yang lebih rendah. Masalah yang paling serius dari parafin ini yaitu parafin itu material yang sangat mudah terbakar. Sedangkan untuk yang anorganik itu saya contohkan larutan garam. Larutan garam itu tergolong pada material PCM anorganik. Kenapa? Karena pada larutan garam ini memiliki keunggulan termal yang lebih tinggi konduktivitasnya, panas fusi dan kepadatan, dan mudah terbakar yang lebih rendah. Namun larutan asin itu sangat memiliki kekurangan yang cukup serius karena teman-teman juga sudah tahu sendiri dengan larutan air garam itu dapat menyebabkan korosi. Nah, dalam penelitian ini tidak menggunakan PCM dari keduanya tersebut. Dalam penelitian ini akan menggunakan PCM organik. Nah, untuk PCM yang organik yang digunakan itu salah satu materialnya itu adalah minyak jagung. Sebelum membahas minyak jagung lebih lanjut, saya menambahkan sedikit tentang PCM tadi, bahwa PCM yang digunakan pada penelitian ini adalah air. Kenapa PCM yang digunakan air? Karena air memiliki sifat termal yang sangat baik seperti keandalan, biaya yang rendah, panas jenis yang tinggi, kepadatan yang tinggi, serta kapasitas laten hingga mencapai 335 kJ per kilo. Nah, sayangnya air tidak dapat digunakan sebagai PCM individu dalam lemari es makanan dengan kisaran suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, solusinya air tersebut salah satunya bisa dicampur dengan ester corn oil atau minyak jagung. Nah, ini minyak jagung ini nantinya akan dicampurkan dengan air yang digunakan untuk memicu nukleasi hidrogen. Nah, minyak jagung merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Karena kenapa kok yang dipilih adalah minyak jagung? Karena dalam minyak jagung itu mengandung banyak asam lemak tak jenuh, sehingga minyak jagung memiliki titik beku dan leleh yang lebih rendah. Ester minyak jagung itu terutama terdiri dari metil ester. Ester sendiri adalah molekul polar yang memiliki peran yang sangat penting terhadap kelarutan minyak jagung dalam air. Metil ester
yang terutama terkandung dalam minyak jagung merupakan ester kecil dengan rantai karbon tunggal. Nah, di sini ester kecil itu dapat larut dalam air ya, teman-teman. Nah, ini kelebihan dari minyak jagung. Yang pertama, ini minyak jagung tidak memiliki sifat korosi. Yang kedua, minyak jagung tidak mudah terbakar. Ketiga, minyak jagung tidak beracun. Dan keempat, minyak jagung mengandung banyak asam lemak yang tak jenuh. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ada sedikit yang menjanggal ketika melihat kenapa kok yang digunakan minyak jagung dan air. Tentunya pemahaman dari teman-teman semua, ketika air dicampurkan dengan minyak itu tidak akan bisa bercampur secara homogen. Nah, ini kenapa kok minyak jagung bisa bercampur secara homogen dengan air? Karena minyak jagung bisa larut dalam air karena kelarutan ester minyak jagung juga bisa dijelaskan sebagai molekul asam dalam larutan air yang memiliki gugus MnOH yang terionisasi dengan melepaskan atom hidrogen untuk membuat ion itu menjadi H+. Nah, meskipun ester dapat mengikat hidrogen dengan dirinya sendiri, tetapi ester dapat menghidrogenkan ikatan dengan molekul air. Atom hidrogen positif dalam molekul air dapat tertarik ke salah satu atom berpasangan pada salah satu atom oksigen dalam ester untuk membentuk ikatan hidrogen. Nah, itu sedikit penjelasan kenapa minyak jagung dapat bercampur secara homogen dengan air. Nah, ini untuk alat yang menguji kandungan yang terdapat dalam minyak jagung. Itu bisa dilihat juga skemanya ya, teman-teman. Nah, ini untuk kandungan lengkapnya dari minyak jagung. Mohon maaf, ini agak tertutup dengan kamera. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik PCM. Nah, untuk karakteristik PCM ini analisis dilakukan pada suhu antara 25 derajat Celcius dan minus 100 derajat Celcius untuk pendinginan, dan untuk pemanasannya itu minus 100 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius dengan laju 2 derajat Celcius per menit. Nah, ini alatnya ini T-History, dimana pada penelitian ini PCM yang diuji meliputi campuran minyak jagung sebesar 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 20%, 25%, 30% kandungan minyak jagung dalam air. Itu bisa dilihat dari alat T-History-nya. Untuk yang selanjutnya ini ada analisis pendinginan supernya. Itu ada grafik A dan B.
di mana pada grafik A itu menunjukkan tap water dan mineral water. Itu grafik temperatur terhadap waktu. Untuk yang B itu grafik temperatur terhadap waktu, itu yang diuji adalah propilen glikol dengan kandungan sebesar 10, 20%, dan 30%. Nah, ini dari grafik di atas itu diuji pada suhu pH minus 20 derajat Celcius. Itu yang grafik A seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa grafik A itu menunjukkan grafik air murni dan B itu grafik propilen glikol dalam larutan air. Nah, untuk penjelasannya itu, pendinginan super itu terjadi ketika suhu cairan diturunkan di bawah titik bekunya tanpa menjadi padat. Nah, untuk gambar A itu menunjukkan bahwa keran dan air mineral didinginkan hingga mencapai minus 7,5 derajat Celcius dan minus 8,5 derajat Celcius masing-masing sebelum proses pembentukan es dimulai. Proses kristalisasi es melibatkan kombinasi nukleasi dan pertumbuhan es kristal dalam struktur kristal. Pembentukan kristal es terjadi setelah nukleasi, di mana molekul air bergabung dengan inti yang sudah terbentuk. Sebagai pembanding, pada gambar 2B itu pendinginan super menggunakan propilen glikol. Pendinginan super terjadi pada konsentrasi yang lebih rendah dari larutan propilen glikol. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, pendinginan supernya itu menghilang. Nah, ini untuk gambar dari propilen glikol itu sebuah cairan. Nah, ini untuk proses pendinginan minyak jagungnya. Nah, ini selama proses pendinginan itu gaya tarik antara partikel perlarut dan zat terlarut itu melepas lebih banyak panas sehingga terjadi pembentukan titik solusi yang diturunkan. Oleh karena itu, larutan ester minyak jagung mampu mengurangi atau bahkan menghilangi pendinginan super. Yang pertama, karena nukleasi yang terjadi itu lebih cepat. Yang kedua itu titik bakunya lebih rendah. Nah, untuk kedua grafik di atas itu, yang sebelah kiri itu kandungan minyak jagung sebesar 5%, itu ditandai dengan warna ungu, dan 7,5% ditandai dengan warna hijau, kemudian 10% ditandai dengan warna merah, kemudian 12% ditandai dengan warna ungu. Kemudian yang grafik sebelah kanan itu seperti yang presentasi sebelumnya, itu ada kandungan minyak jagung sebesar 15% ditandai dengan warna hijau, kemudian 20% ditandai dengan warna merah, dan 25% ditandai dengan warna ungu. Nah, itu dari
grafik penambahan minyak jagung tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak kandungan minyak jagung, titik bekunya pun akan semakin rendah. Nah, ini untuk yang selanjutnya ini ada sifat termal dari PCM. Nah, itu grafik hasil kurva DSC proses pemanasan dan pendinginan. Kedua grafik tersebut yang A itu adalah grafik kandungan ester minyak jagung sebesar 15%, kemudian B itu kandungan ester minyak jagung sebesar 25%. Nah, untuk membandingkan sifat termal dan fenomena dalam proses peleburan dan pembekuan dari kandidat PCM, hasil dari kurva DSC proses peleburan dan pembekuan air juga disajikan. Nah, itu pada grafik di atas itu suhu beku air dihasilkan dari DSC masing-masing itu 0 derajat Celcius dan minus 19,5 derajat Celcius, dan panas laten pencairan pembekuan masing-masing 297,4 Joule per gram dan 102,4 Joule per gram. Itu bisa dilihat dari kedua grafik di atas ya teman-teman. Nah, untuk massa air pembekuan terjadi pada 14 derajat Celcius untuk volume 1 cm kubik dan sekitar minus 24 derajat Celcius untuk volume 1 mm kubik. Sedangkan untuk tetesan berukuran mikro, titik beku ditemukan sekitar minus 39 derajat Celcius. Energi yang dilepas selama proses pembekuan tersebut dibuktikan pada hasil kurva DSC di atas berupa puncak esotermik dengan bentuk lonceng yang tidak sempurna jika dibandingkan dengan proses peleburannya. Nah, ini untuk hasil penelitiannya teman-teman. Nah, ini bisa sangat jelas terlihat ya teman-teman dari tabel di sebelah kiri itu menunjukkan penambahan kandungan konsentrasi minyak jagung dan proses pemanasan maupun pendinginannya. Itu bisa dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak jagungnya, titik bekunya pun juga semakin menurun, baik untuk proses pemanasan maupun pendinginan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan konsentrasi ester minyak jagung dalam larutan air dapat mengurangi suhu leleh dan meminimalkan atau bahkan meniadakan pendinginan supernya. Ya, properti seperti ini itu dapat membuat solusi berpotensi menjadi PCM dengan panas laten yang besar dan suhu perubahan fase yang sesuai untuk suhu sedang dan suhu rendah untuk aplikasi pendinginan makanan. Sebagai pembandingnya itu bisa dilihat pada gambar di sebelahnya, itu menunjukkan bahwa temperatur leleh dari minyak jagung untuk kandidat PCM dalam larutan air, larutan propilen glikol,
dan larutan NaCl pada konsentrasi yang berbeda. PCM atau larutan ester minyak jagung membutuhkan konsentrasi yang lebih rendah untuk mencapai suhu leleh yang sama di bawah 0 derajat Celcius. Ini menunjukkan lebih sedikit material yang dibutuhkan untuk PCM minyak jagung. Nah, itu bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan itu yang segitiga itu adalah CaO water, kemudian yang orange itu propylene glycol, yang lingkaran itu NaCl. Nah, itu bisa dilihat pada konsentrasi volumenya itu 10, terus kemudian ditarik garis ke atas, itu menunjukkan bahwa PCM memiliki suhu yang lebih rendah dari kedua bahan yang lainnya. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, campuran berbasis air mengandung 5% hingga 35% ester minyak jagung memiliki suhu beku masing-masing negatif 3,5 derajat Celcius sampai negatif 27 derajat Celcius. Kemudian PCM pada kondisi pengujian memiliki tingkat pendinginan super minimum atau bahkan tidak ada atau dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu minyak jagung ester dalam larutan air menawarkan suplai yang kontinu dan pilihan yang lebih murah dibanding dengan ester asam lemak yang telah lama sering digunakan untuk aplikasi di bawah 0 derajat Celcius. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jika ada salah kata dan salah tutur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon kritik dan saran dari teman-teman sekalian supaya bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Matur nuwun.